warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua diberikan kesehatannya. Baik, bisa kita mulai ya layanan informasinya sekarang. Namun, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar diberikan kelancaran dan kemudahan selama kegiatan, serta semoga hal yang kita pelajari nanti dapat termemori dengan baik, sehingga dapat kita terapkan dan memberikan manfaat yang besar kepada kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Baik, berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Baik, pertama-tama Ibu senang sekali rasanya bisa berada di tengah-tengah kalian pada hari ini. Ya, pasti dari kalian semua bertanya-tanya kan, Ibu ini siapa sih? Tujuan Ibu ngapain sih kesini? Ya kan, pasti ada yang bertanya-tanya seperti itu kan. Ya, jadi perkenalkan, Ibu bernama Ibu Nur Aini. Kalian bisa memanggil Ibu Nur, Ibu Eni. Ya, Ibu merupakan salah satu mahasiswa semester 4 bimbingan Counseling Universitas Indonesia PGRI. Rumah Ibu gak jauh-jauh banget kok. Rumah Ibu masih di daerah Jakarta Timur. Ya, mungkin dari kalian ada yang ingin bertanya tentang Ibu. Di sini ada yang tahu BK, bimbingan counseling? Ya, ada yang pernah masuk BK? Maksudnya ke ruangan BK? Ya, ada? Ya, kalau misalkan sering curhat di sana ya. Ya, jadi kedatangan Ibu di sini ingin memberikan layanan informasi. Di sini ada yang tahu layanan informasi itu apa? Ya, betul sekali. Layanan informasi adalah suatu hal atau sesuatu hal yang barangkali belum diketahui. Lalu untuk apa sih, Bu? Ya, apa sih tujuan dari layanan informasi itu, Bu? Ya kan? Perlu nggak sih, Bu, layanan informasi itu? Ya, tentu saja layanan informasi itu penting ya. Jadi, informasi yang Ibu berikan adalah terkait dengan sesuatu hal yang perlu kalian ketahui. Mungkin dari kalian atau beberapa dari kalian ada yang sudah mengetahuinya. Ya, tapi ada juga yang belum mengetahuinya. Nah, gunanya apa? Supaya kita mengetahui informasi yang diberikan. Jadi, diharapkan kalian terhindar dari kondisi-kondisi negatif. Kenapa negatif? Akibat ketidaktahuan yang terkait dengan materi atau informasi yang diberikan. Adapun hari ini yang akan Ibu berikan adalah terkait dengan masa remaja dan perubahannya, atau biasa disebut sebagai masa pubertas. Ada yang tahu masa remaja dan perubahannya? Itu apa? Atau bisa disingkat dengan sebagai pubertas? Ada yang tahu? Ya, kalau kita mendengar kata pubertas atau perubahan di masa remaja, pasti kita akan terbayang hal-hal yang terkait dengan perubahan-perubahan seseorang di masa remaja tersebut, ya kan? Seperti perubahan fisiknya, perubahan psikisnya, perubahan mentalnya, perubahan sosialnya, bahkan
perubahan tanggung jawab keagamaannya, ya kan? Nah, untuk lebih tahu, nanti kita akan membahas secara bersama-sama, ya. Siapa remaja itu? Apa saja perubahan-perubahannya? Jadi remaja itu adalah suatu fase perkembangan yang dialami oleh seseorang ketika memasuki usia 11 sampai 20 tahun. Ya. Jadi masa remaja itu merupakan masa peralihan dari masa anak-anak sampai ke masa dewasa. Ciri-ciri perubahan yang paling utama yang dialami oleh remaja itu adalah terjadinya masa menstruasi pertama bagi seorang wanita, ya, dan mimpi basah bagi laki-laki. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat tayangan dari video yang akan Ibu tayangkan, ya. Jadi mari kita lihat tayangan video berikut ini. Come around, I know you've been lost, I'm glad you got found, 'cause I've been a little lost myself. Found an old picture of you on my phone, got a new feeling now, I won't let go till I can tell you for myself. Why don't you stay for a while? It's been too long since I've smiled. There's too few people I trust. You for too much good conversation and such, and if I'm being honest, from time to time you cross my mind. Good company is hard to find. From time to time you cross my mind, so stay with me just for the night. Song that you sang to me back when you couldn't say it for yourself. Look, I'd be lying if I said to you that I know exactly what I should do, but I've set my whole heart on trying. Why don't you stay for a while? It's been too long since I've smiled. There's too few people I trust. Too much good conversation and such, and if I'm being honest, from time to time you cross my mind. Good company is hard to find. From time to time you cross my mind, so stay with me just for the night. Created using Powtoon. Tadi kita sudah bersama-sama melihat tayangan video ilustrasi tentang masa remaja dan perubahannya, ya, atau pubertas. Di sini ada yang bisa menarik kesimpulan dari video yang telah ditayangkan tadi. Ya, kamu silakan. Betul, bagus sekali. Kita beri close dulu. Nah, jadi dari video ilustrasi tadi terdapat 2 orang anak remaja laki-laki dengan keadaan yang berbeda, ya, yaitu si Dudi dan si Bonan. Nah, jadi menurut kesimpulan teman kalian tadi, betul bahwa
tidak semua remaja dapat memenuhi tugas ataupun masalah tersebut dengan baik. Ya, karena menurut Harlock ada beberapa masalah yang dialami remaja dalam memenuhi tugas-tugas tersebut, yaitu yang pertama adalah masalah pribadi dan masalah khas remajanya tersebut. Jadi itulah tadi tayangan video tentang ilustrasi dan sedikit materi masa remaja dan perubahannya ya. Untuk itu, layanan ini layanan informasi terkait dengan materi masa remaja dan perubahannya punya kebermanfaatan ya. Jadi harapannya apa? Harapannya adalah supaya ketika anak-anakku diberikan materi atau informasi tentang masa remaja dan perubahannya, maka ada sesuatu yang diketahui. Oh, ternyata saya punya tugas dan tanggung jawab kepada diri sendiri. Bukan semata-mata tanggung jawab kepada orang tua supaya bisa sekolah, ya. Tidak, tetapi lebih dari motivasi diri sendiri bahwa saya perlu mandiri untuk bisa mengatur diri sendiri. Karena apa? Karena faktor dari luar itu banyak sekali gangguannya. Jadi itu manfaat yang dapat diperoleh oleh anak-anakku semuanya ya. Harapannya demikian. Maka alangkah baiknya dalam sesi layanan ibu pada hari ini semuanya ikut terlibat, ikut aktif ya. Jadi yang sedang mengetik, yang sedang menulis, yang sedang berbicara kepada teman sebelahnya, yang sedang mengetuk-ngetuk meja, tolong di-skip dulu ya. Kenapa? Karena ini akan bermanfaat untuk kalian semua. Bukan untuk ibu, tetapi untuk kalian semua. Bisa ya seperti itu? Tentunya nanti ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian semua untuk berpendapat ya. Mungkin nanti dari kalian semua ada yang ingin menceritakan pengalamannya terkait dengan materi masa remaja dan perubahannya ya. Jadi diharapkan kalian semua tidak perlu ragu-ragu untuk berpendapat ya, sharing untuk menceritakan pengalamannya terkait dengan materi masa remaja dan perubahannya ya. Kemudian mungkin nanti kita akan bekerja secara berkelompok ya. Jadi diharapkan kalian semua dijaga kenormatifannya ya. Misalnya jika dari kalian semua ada yang ingin berpendapat ataupun kalian sendirilah yang ingin berpendapat, nanti kita hargai ya. Jadi jika teman kalian yang ingin berpendapat, tolong dihargai ya. Ataupun ada yang ingin bertanya ya, ataupun banyak nih yang bertanya ya, tolong satu persatu ya. Nah itu, jadi siap ya untuk melakukan sesi layanan informasi terkait dengan materi masa remaja dan perubahannya ya. Tadi ibu sudah memberikan ilustrasi sedikit ya terkait materi masa remaja dan perubahannya ya. Sekarang ibu meminta kepada kalian semua anak-anakku untuk membagi
kelompok ya, menjadi 8 kelompok yang isinya terdiri dari 4 orang ya. Paham? Kita mulai hitung ya, dimulai dari pojok kanan. Baiklah, sudah selesai ya menghitungnya. Sekarang kelompok 1 bergabung dengan yang mendapatkan urutan nomor 1 ya. Begitupun dengan nomor 2 dan seterusnya ya. Paham? Nah, sekarang silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing dengan rapi dan tanpa suara ya. Nah, sudah semuanya sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Ya, sekarang Ibu akan memberikan lembar kerja untuk masing-masing per kelompok ya, terkait dengan materi slide PowerPoint masa remaja dan perubahannya ya. Sudah diterima semua ya per tiap-tiap kelompok lembar kerjanya, atau mungkin ada yang belum dapat lembar kerjanya? Oh sudah, baik, sudah semua ya. Nah sekarang Ibu akan memberikan petunjuk tentang apa yang harus kalian lakukan. Nah di situ ada bacaan terkait dengan materi masa remaja dan perubahannya ya. Tugas kalian adalah menggarisbawahi bacaan manakah yang tidak kalian ketahui atau yang belum kalian pahami ya. Setelah itu tiap-tiap kelompok membuat pertanyaan. Paham? Nah, lalu tiap kelompok nantinya akan memberikan pertanyaan ke kelompok lain. Paham? Jadi pertanyaan yang telah dibuat tadi nantinya akan dilemparkan ke kelompok lain ya. Misalkan kelompok 1 membuat pertanyaan lalu dilemparkan untuk kelompok ketiga. Seperti itu. Paham? Nah, jadi nanti pertanyaannya dibuat terkait dengan materi masa remaja dan perubahannya ya. Nah, diskusinya dimulai dari sekarang ya. Ibu akan memberikan waktu 5 menit untuk berdiskusi ya. Nanti yang menjawab adalah kelompok lain. Jadi saling memberikan pertanyaan dan jawabannya. Paham ya? Telah didiskusikan bersama-sama dan saling melempar pertanyaan dan jawabannya, maka Ibu akan memberikan penjelasan yang lebih jelasnya ya. Sebelumnya mari kita bahas materi masa remaja dan perubahannya satu persatu ya, sekaligus menambahkan penjelasan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh masing-masing kelompok ya. Kita bahas ya satu persatu dengan tadi pertanyaan-pertanyaannya. Ibu akan menambahkan sedikit saja ya. Oke. Masa remaja dan perubahannya. Aku sudah remaja. Remaja itu siapa? Siapa sih remaja itu? Ya. Masa remaja adalah periode unik dan khusus yang ditandai oleh perubahan tertentu dalam perkembangan manusia. Ya. Jadi, masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Ya. Jadi, ketika seorang telah memasuki usia sekitar 11 sampai 20 tahun ya. Selanjutnya masa perkembangan remaja terdiri dari 3 ya. Yang pertama masa remaja awal ya.
sekitar umur 12 sampai 15 tahun. Yang kedua, masa remaja pertengahan, sekitar umur 15 sampai 18 tahun. Yang ketiga, masa remaja akhir, ya, sekitar umur 18 sampai 21 tahun. Selanjutnya itu adalah puber atau pubertas. Kata puber atau pubertas. Kata puber berasal dari bahasa Latin yang berarti usia kedewasaan. Nah, tadi ada yang bertanya kan, apa yang dimaksud dengan usia kedewasaan pada pubertas? Nah, Ibu akan menambahkan, kenapa disebut sebagai usia kedewasaan? Karena kata ini lebih menunjuk kepada perubahan fisik daripada perubahan perilaku yang terjadi pada saat individu secara seksual menjadi matang dan mampu memberikan keturunan, ya. Jadi usia kedewasaan itu adalah usia matang, ya, dan mampu memberikan keturunan, ya. Perubahan masa puber yang terdiri dari apa? Yang pertama, perubahan fisik, perubahan psikis, perubahan mental, dan perubahan sosial. Perubahan fisik. Nah, perubahan fisik pada perempuan yaitu adalah yang paling ciri-ciri utamanya yaitu adalah terjadinya masa menstruasi awal pada perempuan. Nah, yang kedua, payudara mulai membesar. Yang ketiga, kulit halus dan suara menjadi halus, ya. Yang terakhir yaitu adalah bentuk tubuh melengkung atau berbentuk. Selanjutnya, perubahan fisik pada laki-laki, yaitu ciri utamanya yang pertama yaitu mimpi basah, ya. Selanjutnya, tumbuh jakun, ya. Lalu otot menguat, tumbuh kumis, jambang, dan jenggot. Ini sedikit menambahkan, ya, terkait dengan materi perubahan psikis, ya. Tadi teman kalian ada yang bertanya, Ibu, perubahan psikis itu apa sih, Bu? Ya, dalam masa remaja dan perubahannya. Jadi, perubahan psikis itu adalah mulai bekerjanya hormon-hormon di dalam tubuh selain menyebabkan terjadinya perubahan fisik, juga akan berpengaruh pada psikis seorang remaja, ya. Yaitu tumbuhnya suatu perasaan tidak tenang, suatu perasaan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Semuanya mulai tertarik kepada lawan jenisnya. Terus tingkah laku dan emosi tidak stabil, ya, serta timbulnya rasa solidaritas tinggi. Perubahan mental terdiri dari mampunya seorang remaja mulai berpikir analitis, ya. Lalu mulainya tumbuh kekhawatiran akan perubahan fisiknya, ya, serta seorang remaja lebih kreatif. Selanjutnya yaitu adalah perubahan sosial, ya. Pada masa remaja akan mengalami perubahan sosialnya seperti ingin diakui, dihargai, diperhatikan, dan diterima di masyarakat, ya. Lalu hubungan sosial semakin meluas, ya. Jadi pada masa remaja atau ketika seorang remaja mulai masuk ke masa remaja itu, mereka akan mencari teman sebanyak-banyaknya, ya, serta terbuka dalam mengungkapkan pendapat, ide, dan gagasan, ya. Selanjutnya yaitu adalah perubahan tanggung jawab keagamaannya, ya. Nah, anak-anakku, dalam agama juga sudah dijelaskan, ya, bahwa anak yang telah memasuki usia remaja atau disebut dewasa, artinya akalnya sudah matang, ya, sudah membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, ya.
Perubahan yang positif itu harus digali dan dikembangkan sehingga dapat bermanfaat ya bagi diri sendiri maupun orang lain ya. Sedangkan perbuatan negatif itu dikurangi sehingga resikonya dapat diperkecil dan tidak merugikan diri sendiri maupun diri orang lain. Itulah penjelasan dan penambahan terkait dengan masa remaja dan perubahannya ya. Ibu akan memberikan kesempatan bagi kalian yang ingin bertanya terkait dengan materi masa remaja dan perubahannya. Ada yang ingin bertanya? Baik, mungkin tidak ada? Ya, jika tidak ada, Ibu akan memberikan evaluasi terkait materi tentang masa remaja dan perubahannya ya. Jadi dari materi yang telah kita bahas secara bersama-sama, Ibu akan memberikan kesimpulan terkait dengan materi masa remaja dan perubahannya. Dari materi yang telah kita bahas secara bersama-sama, Ibu akan memberikan kesimpulan terkait dengan materi masa remaja dan perubahannya. Ya, kesimpulannya adalah masa remaja adalah periode unik dan khusus. Kenapa bisa begitu? Karena ditandai oleh perubahan tertentu dalam perkembangan manusia. Ya, jadi ketika memasuki masa remaja, pertumbuhan dan perkembangan kita akan berlangsung secara cepat dan mengalami perubahan fisik dan psikisnya, ya. Namun perubahan, pertumbuhan dan perkembangan individu satu dengan yang lainnya itu sangat berbeda ya. Kenapa bisa berbeda, Bu? Karena ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seorang remaja tersebut ya. Faktornya apa aja, Bu? Faktornya itu tadi yaitu adalah bisa dari faktor genetiknya dan lingkungannya ya, seperti kesehatan, gizi makanannya, maupun kondisi mentalnya ya. Selain itu, ada pun juga perubahan-perubahan yang dialami oleh seorang remaja ketika memasuki masa remaja ya. Itu mereka akan mengalami perubahan fisik, perubahan psikis, perubahan mental, perubahan sosial, serta perubahan tanggung jawab keagamaan ya. Jadi dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, seorang remaja ketika sudah mulai memasuki masa remaja diharapkan perubahan-perubahan yang positif digali dan dimanfaatkan sehingga dapat bermanfaat ya. Sedangkan perubahan-perubahan negatifnya dikurangi sehingga resikonya dapat diperkecil dan tidak merugikan diri sendiri maupun diri orang lain ya. Nah, dengan penerimaan perubahan secara positif diharapkan remaja dapat menyelesaikan tugas perkembangan remaja ya, seperti bergaul lebih matang dengan teman sebayanya, baik itu teman perempuan maupun laki-laki ya. Serta remaja dapat memahami peranan sosialnya sebagai seorang laki-laki maupun perempuan ya. Dan juga seorang remaja diharapkan dapat menerima dan mensyukuri keadaan fisiknya diri sendiri ya.
Selanjutnya yaitu adalah seorang remaja sudah mampu mempersiapkan diri ke arah suatu pekerjaan atau karir, ya. Serta yang terakhir yaitu adalah mempertimbangkan keterampilan dan konsep diri untuk masa depan, ya. Itulah kesimpulan yang dapat Ibu berikan kepada anak-anakku semuanya, ya, terkait dengan materi masa remaja dan perubahannya, ya. Nah, untuk itu siapa yang ingin mengutarakan apa yang ia rasakan setelah mendapatkan materi tentang masa remaja dan perubahannya? Ya, silakan, boleh. Nah, baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin mengutarakan? Ya, terima kasih. Ya, beri applause dulu kepada teman-teman kalian yang sudah mengutarakan apa yang ia rasakan setelah mendapatkan materi masa remaja dan perubahannya. Applause. Ya. Baik anak-anakku semua, demikian materi tentang masa remaja dan perubahannya. Beberapa dari kalian sudah mengutarakan dengan materi ini bisa mendapatkan dan mengetahui mengenai masa remaja dan perubahannya, ya. Semoga materi ini bisa diterapkan dan bermanfaat di kehidupan sehari-hari, terutama dalam proses belajar, ya. Alhamdulillah kita semua secara bersama-sama telah melakukan satu proses layanan dalam bimbingan dan konseling, yaitu tentang layanan informasi, ya, khususnya terkait dengan materi masa remaja dan perubahannya, ya. Ibu akhiri pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dan terima kasih.